lagi dengan Ustazah Dewi pada pelajaran matematika pada pertemuan kita yang ketiga. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian di rumah? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Oke, kita lanjutkan pelajarannya ya. Oke anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan bulat dengan cara bersusun. Caranya bagaimana? Nah, sekarang penjumlahan dulu ya. Penjumlahan. Nah, konsepnya adalah bila sejenis maka hasilnya dijumlahkan. Positif akan tetap positif, sedangkan negatif tetap negatif. Contoh yang penjumlahan dengan tanda yang penjumlahan sejenis ya. Contohnya ini 10 tambah 25 sama-sama positif kan? Oke, sama-sama positif. Nah, di sini katanya dijumlahkan. Berarti 10 tambah 25 berapa? 35. Nah, sekarang tandanya ini 10 positif, 25 positif. Berarti tandanya tetap positif. Oke, 10 ditambah 25 sama dengan positif 35. Itu kalau sejenisnya positif. Nah, kalau sejenisnya negatif, tetap negatif. Sedangkan hasilnya tetap sama dijumlahkan. Contoh, min 25 ditambah min 10 tambah min 25 sama dengan berapa? Dijumlahkan. Kita nggak memperhitungkan lagi tandanya ya, dijumlahkan saja. 10 tambah 25 sama dengan 35. Nah, negatif tetap negatif, berarti negatif 35. Kira-kira bisa dipahami tidak? Jadi, kalau penjumlahan bilangan bulat, bila sejenis positif tetap positif, negatif tetap negatif, hasilnya adalah dijumlahkan. Kita cari contoh yang lain ya. Misalnya 150 ditambah 50, positif tambah positif, sejenis kan? Berarti dijumlahkan, berarti 200. Nah, kalau negatifnya kita lihat min 150 ditambah min 50. Nah, sama dengan berapa? Dijumlahkan 200. Nah, negatif tetap negatif. Gampang kan ya? Wow. Oke, sekarang kita lihat yang berbeda. Jadi tidak sejenis ya. Kita lihat tidak sejenis. Nah, kalau tidak sejenis, beda tanda atau tidak sejenis, beda jenis berarti dikurang. Kemudian tanda, lihat tanda pada angka yang terbesar. Contoh, ini saya sudah tuliskan. 10 ditambah negatif 25. 10 tambah negatif 25. 10 tandanya positif, min negatif 25 tandanya min. Berbeda tanda, dikurang. Jangan lihat lagi tandanya ya. 25 kurang 10? 15, betul 15. Nah, 15. Nah, sedangkan tandanya kita lihat tanda pada angka yang terbesar. 10 dengan 25 mana yang besar angkanya? Angka ya. Angkanya besar 25 kan? Tandanya apa? Negatif. Berarti dia negatif. Kemudian ini 10 dengan 25 berbeda tanda. Ini negatif, ini positif. Berarti dikurang. 25 kurang 10, 15. Kemudian lihat tandanya, lihat tanda pada angka yang terbesar. Nah, 25 dengan 10 mana yang besar? 25. Tandanya apa? Positif. Berarti dia positif. Sampai di sini anak-anak Ustazah udah besar belum? Ustazah kasih soal lagi ya. Contoh, misalnya 250 ditambah negatif berapa ya? Negatif 200. Nah, sama dengan, nah ini 250 positif, negatif 200 negatif. Berbeda tanda kan? Beda, dikurang. Berarti 250 kurang 250. Nah, kalau tanda, lihat angka yang terbesar. Mana yang besar 250 dengan 200? Besar 250. Tandanya apa? Positif. Berarti positif, biarkan saja. Oke.
Kita lihat lagi ya. Misalnya lagi tanda min 250 ditambah 200. Oke, beda tanda kan? Dikurang 250 berarti kurang 250. Lihat tandanya, 250 dengan 250 yang besar. 250 berarti tanda negatif. Negatif. Sampai di sini penjumlahan bilangan bulat kita review lagi ya. Pada penjumlahan bilangan bulat, kalau sejenis dijumlahkan, positif tetap positif, negatif tetap negatif. Bila beda tanda atau beda jenis dikurang. Kalau beda dikurang ya, kalau berbeda dikurang. Tandanya lihat tanda pada angka yang terbesar. Oke, kita akan lanjutkan lagi ya dengan pengurangan. Oke anak-anak, sekarang kita masuk kepada pengurangan. Bagaimana caranya pengurangan? Caranya adalah kita robah pengurangan soal pengurangan tersebut menjadi penjumlahan. Bagaimana caranya? Caranya adalah pengurangan itu kita robah dengan cara menambah dengan lawan bilangan berikutnya. Ingat kan pelajaran pada pertemuan kita yang pertama, lawan bilangan nih. Contoh, A lawannya negatif A, B lawannya negatif B, lawannya adalah B. Misalnya min 4 lawannya adalah 4. Jadi lawan itu yang berbeda tanda, angkanya sama tapi tandanya berbeda, itu adalah lawan. Nah, jadi kalau ada soal pengurangan, kita menjadikan dia menjadi soal penjumlahan. Dan kemudian setelah penjumlahan, kita kerjakan seperti yang tadi ya. Oke, seperti yang penjumlahan yang tadi. Sekarang contoh, 6 dikurang min 3. Jadi setiap pengurangan kita kerjakan dengan merubah menjadi penjumlahan. Yaitu pengurangan adalah menambah dengan lawan bilangan berikutnya. Min 3 lawannya apa? 3 kan? Nah, kurang menjadi tambah, lawan dari min 3 adalah 3. Sehingga 6 tambah 3 berapa? 9. Oke? Gampang kan? Nah, dari sini kan penjumlahan dengan tanda sama. Dijumlahkan. Positif tetap positif. Oke? Kita lanjut ya. Misalnya 500, wah yang gede angkanya ya, 545 dikurang negatif 200 sama dengan berapa? Nah, berarti 504. Kita rubah dulu dia, tahapannya rubah dulu menjadi penjumlahan. 545 mengurang berarti menambah, lawan dari 200 adalah 200, sama dengan penjumlahan dengan tanda sama, hasilnya dijumlahkan. 545 tambah 200, kalau kita bersusun ya, nanti misalnya 5, kita bingung nih, bersusun ke bawah aja nih, tambah 5, 4, 7 sama dengan 745. Positif tetap positif. Nah, kita lihat lagi ya contoh berikutnya. Nah, sekarang contohnya negatif 100 dikurang negatif 2 dikurang negatif 20 sama dengan, wah banyak sekali tanda min-minnya nih Ustazah. Tenang aja, kita rubah dulu ke penjumlahan. Negatif 100 mengurang menambah, lawan dari negatif 20 sama dengan, ini bagaimana nih? Penjumlahan nih, sekarang jadi penjumlahan kan? Penjumlahan dengan tanda berbeda. Kalau penjumlahan dengan tanda berbeda diapakan? Dikurang. Jadi 100 kurang 20 berapa? 80. Tanda lihat, tanda angka terbesar. Angka yang mana yang besar 100 dengan 20? Besaran 100 kan? Tandanya apa? Negatif. Berarti negatif. Negatif 80. Gampang kan? Wow. Lanjutkan ya.
Kasih contoh lagi soal. Misalnya ini min 250 dikurang berapa? 150 sama dengan, nah ini berarti min negatif 250 ditambah, nah ini 150 ini positif, berarti tambah min 150. Ini penjumlahan dengan tanda sama, ya kan? Berarti dijumlahkan 250 tambah 150 berarti berapa? Nih kita cari dengan bersusun panjang. Dengan cara bersusun 250 tambah 150 400. Tandanya apa? Negatif, tetap negatif. Oke. Perlu soal lagi nggak ya? Kita coba lagi ya. Misalnya min 35 dikurang min 45 sama dengan min 35 pengurangan menambah lawan 45 negatif pada 45 sama dengan penjumlahan dengan tanda berbeda dikurang 45 kurang 35 10. Kemudian mana yang besar 35 dan 45? Besaran 45 positif, berarti dia positif. Oke, berarti operasi hitung bilangan bulat dengan cara bersusun, ada yang penjumlahan, ada pengurangan. Kalau dengan cara penjumlahan beda, kalau sejenis atau tandanya sama dijumlahkan. Positif tetap positif, negatif tetap negatif. Bila berbeda tanda dikurang. Sedangkan tanda hasilnya dilihat pada tanda angka yang terbesar. Oke, mudah-mudahan anak-anak ustazah bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dengan cara bersusun. Oke, terima kasih.